Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, marilah kita renungkan dulu betapa maha kuasanya Allah yang sudah menciptakan kita terlahir ke dunia. Allah menitipkan kita pada ayah dan ibu kita. Ibu kita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, maka pantaslah kita bersyukur dengan cara berbakti kepada orang tua kita. Ibu kita tidak bisa mengandung kita tanpa kehadiran seorang ayah. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur, menikmati keindahan alam dan seluruh ciptaannya. Baik anak-anak, marilah kita mulai belajar. Nah, yang pertama kita perlu membahas dulu mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi. Ini merupakan materi yang sudah diajarkan di kelas 7 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah bereproduksi yang pasti memiliki tujuan, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta mewariskan sifat-sifat pada keturunannya. Pada bab sistem reproduksi di kelas 9 ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Yang kedua, mempelajari tentang organ reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, mempelajari organ reproduksi pada perempuan. Yang keempat, kita juga akan mengetahui dan mempelajari tentang penyakit-penyakit atau kelainan yang diderita pada organ reproduksi. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, kita harus memahami dulu tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Bagaimana terjadinya? Nah, apa itu sel? Ada yang tahu apa itu sel? Baik, sel itu adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Di dalam sel itu terdapat organel-organel yang sangat penting dalam proses pembelahan sel. Misalnya inti sel atau nukleus, mitokondria, kromosom, sentrisol, dan sebagainya. Nah, sel tersebut selalu mengalami pembelahan yang berulang dan terus-menerus. Pada orang dewasa, jumlah sel bisa mencapai 200 triliun. Semakin lama, proses pembelahan sel itu akan semakin melambat kalau sudah pada orang dewasa yang semakin menua, ya. Mengapa sel itu terus membelah? Nah, Allah menciptakan semua kejadian pasti memiliki tujuannya. Begitu pula dengan proses pembelahan. Tujuan pembelahan sel adalah 1. Untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, yang ketiga adalah untuk reproduksi. Perhatikan gambar. Setiap makhluk hidup pasti mengalami proses pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh misalnya kita dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, berubah menjadi remaja, dan akhirnya suatu saat kita akan menjadi dewasa. Nah, itu terjadi karena adanya proses pembelahan sel pada tubuh kita yang berlangsung terus-menerus. Semakin bertambah umur, maka semakin banyak juga jumlah sel yang membelah, semakin besar ukuran tubuh kita hingga sampai mencapai orang dewasa. Nah, ini proses pembelahan ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pada makhluk hidup, ya. Yang kedua, fungsi dari pembelahan sel adalah untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka? Misalnya jatuh atau terkena benda tajam? Nah, biasanya menimbulkan luka kan? Luka ini lama-kelamaan akan sembuh dengan sendirinya. Dengan diobatin atau tidak diobati, biasanya lama-kelamaan akan kembali seperti semula, ya. Kenapa bisa sembuh? Nah, ini adalah namanya proses perbaikan dalam tubuh kita yang dilakukan oleh sel.
sel-sel di dalam tubuh kita selalu melakukan pembelahan dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi ketika kalian mengalami luka kemudian sembuh, maka kalian akan melihat adanya sel-sel baru yang terbentuk dalam tubuh kita. Ya, yang ketiga adalah tujuan pembelahan sel adalah untuk reproduksi. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan secara seksual itu memerlukan sel kelamin atau gamet untuk membentuk anakan atau individu baru. Proses pembentukan sel kelamin inilah yang dilakukan melalui pembelahan sel. Selanjutnya, pembelahan sel pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Apa perbedaan mitosis dan meiosis? Mari kita kupas. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Jumlah pembelahan sel pada mitosis berlangsung 1 kali, sementara pada meiosis terjadi 2 kali. Yang ketiga, pada mitosis, pembelahan sel ini menghasilkan 2 sel anakan dari 1 sel indukan, sementara pada meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Yang keempat, kromosom anakan pada mitosis itu bersifat 2N atau disebut juga diploid. Ya, misalnya jika sel induk memiliki jumlah kromosom 46 buah, misalnya pada manusia ya, maka ketika terjadi pembelahan sel, jumlah sel anakan yang dihasilkannya akan sama, yaitu berjumlah 46 buah atau disebut juga 2N diploid, yaitu sebanyak 23 pasang ya. Sementara pada pembelahan meiosis, kromosom anakan yaitu yang dihasilkan akan bersifat haploid, dilambangkan dengan N, atau terjadi reduksi atau pengurangan di mana jumlahnya menjadi setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jika sel induknya 46 buah atau 23 pasang, maka pada proses pembelahan secara meiosis, sel anakannya hanya akan berjumlah 23 buah saja atau setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. Tujuan yang kelima pada mitosis itu adalah tujuannya untuk pertumbuhan dan proses regenerasi ya, sedangkan meiosis memiliki tujuan adalah untuk pembentukan sel-sel kelamin pada makhluk. Ternyata proses pembelahan sel itu melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang dilaluinya yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama tahapan profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat adalah telofase. Kalian bisa menghafalkan tahapan ini boleh dengan singkatan PAKMAT atau PERMAT atau PMAT ya, silakan sesuai dengan kemampuan kalian dalam menghafalkan ya, supaya lebih mudah Ibu akan melambangkan atau menghafalkannya dengan PMAT ya. Nah, apa itu P? Pada mitosis P adalah profase. Profase adalah kromosom itu sudah mulai mengganda kemudian memadat ya pada tahapan profase. Kemudian membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua yaitu metafase. Pada metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian lanjut ke anafase. Pada anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, kedua kutub
kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan sampai pada tahap yang terakhir yaitu telopase, membran inti mulai bergabung dan terbentuklah dua sel anakan yang sifatnya diploid atau identik dengan kromosom induknya. Nah, pada pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Bagaimana tahapannya? Tahapannya sama dengan tahapan pada mitosis, yaitu PMAT. Cuma yang berbeda pada pembelahan meiosis ada PMAT1 dan PMAT kedua. Pada propase ke-1 sama halnya dengan propase pada mitosis, yaitu kromosom sudah mulai mengganda kemudian memadat, dilanjutkan dengan metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya terjadi anafase, yaitu kromosom bergerak melalui atau menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan pada telopase kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, di sini membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Pada meiosis kemudian terjadi kembali pembelahan, yaitu propase kedua. Jadi membran inti yang mulai terbentuk mulai rusak kembali menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lanjut ke metafase kedua, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lanjut lagi ke anafase kedua, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, dan pada akhirnya terbentuklah sel anakan yang berjumlah 4 yang sifatnya separuh dari jumlah kromosom sel induk ya. Jadi demikian anak-anak proses pembelahan yang terjadi pada manusia, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis ya. Jadi kalian diusahakan harus memahami apa perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis serta tujuan dari pembelahan mitosis dan meiosis ya. Demikian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ reproduksi pada pria pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.